Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkat rahmat dan limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul ya Pak, lenggah ya, datang ke acara rutin kita ya, kajian. Dan tentunya ini perlu kita syukuri ya Pak. Karena tidak semua diberikan kesempatan yang sama, waktu luang yang sama, kemudian kesehatan yang sama, hari yang sama mungkin. Tapi tidak semuanya bisa menghadiri majelis yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW mengiming-iming ya, Allah melalui lisan nabinya mengiming-imingi bagi hamba-hambanya yang beriman ya, bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi Allah mengiming-imingi Pak ya bagi hambanya yang beriman tentunya ya, dengan iming-imingan yang luar biasa Pak ya. Kalau mungkin di perusahaan Pak, bagi karyawan yang dia mau lembur kan biasanya ada rewardnya ya, yang biasanya gajinya cuma UMR tapi karena mau lembur ada reward dari perusahaan. Begitu juga Allah Pak bagi hamba-hambanya yang beriman ya. Kalau dia selesai urusan dengan ibadah wajibnya kemudian mau lembur dengan menjalankan ibadah sunnah, pasti Allah balas dengan balasan yang luar biasa besar juga. Dalam hadis tadi ya disebutkan, barang siapa yang berkumpul dan kumpulan itu berada di rumah dari rumah-rumah Allah, di dalamnya dibahas kitab ya, yang Allah turunkan firman Allah dan mempelajarinya, dibacakan dan dipelajari, maka memperoleh keutamaan ya. Di dalamnya terdapat Allah akan beri rahmah ya, rasa tenang, kasih sayang ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dinaungi dengan rasa tenang. Wa hafathumul malaikah, dijaga oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan disebut namanya di sisi makhluk-makhluk yang ada pada di sisi makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah ya. Jadi ini keutamaan yang luar biasa Pak. Kalau ada bonus ya di kantor ya, kita kerja di luar pekerjaan kita, maka akan ada bonus. Tentunya di agama ini juga seperti itu. Dan tentunya balasan yang Allah berikan jauh lebih besar daripada balasan-balasan yang kita terima di dunia. Ya. Dalam sebuah ayat ya, surat Al-Fatir ayat 45 Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Jadi sekiranya Allah itu membalas kontan terhadap dosa yang kita lakukan ya Pak ya. Tentunya kita semua nggak pernah luput dari dosa Pak, setiap harinya mesti melakukan dosa. Entah itu bohong ya, entah itu masbuk sholatnya,
entah itu sholat tapi pikirannya kemana-mana, entah itu dosa-dosa lainnya, mesti pasti kita melakukan suatu perbuatan dosa. Dalam ayat ini digambarkan kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Walau yu'ahidullahu nasa bima kasabu, kalau sekiranya Allah ingin hendak membalas kontan kepada manusia ya, bima kasabu, terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Ma taraka ala dhahriha min dabah, niscaya di atas muka bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang tersisa. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tapi Allah mengakhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau Allah pengen balas dosa kita secara kontan, Pak, ngapusi langsung kena azab, misalnya korupsi langsung diazab, mencuri langsung diazab, maka tidak ada satupun makhluk yang tinggal di atas muka bumi. Jadi sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, Allah kasih kesempatan itu, Pak. Ya. Masih Allah kasih kesempatan waktu untuk bertobat. Maka kalau ada gerakan hati kita, Pak, ujuk-ujuk kok rasanya pengen sholat, segera dilakukan. Badiru bil amal, segeralah dalam beramal. Kalau ingin sedekah langsung sedekah, ya. Karena ya itu, ya, ambil kesempatan itu sebelum ya batas usia kita datang. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah dalam ayat ini, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah mengakhirkan itu, Pak, azab-azabnya, ya, balasan-balasan atas perbuatan dosa kita, ya. Yang mungkin kita merasa aman, ya, orang lain nggak ada yang tahu, toh nyatanya uripku yo bar nglakoni dosa ya happy wae, misal seperti itu, ya. Ya emang sengaja Allah akhirkan, tapi dari cara Allah mengakhirkan itu memberikan kita kesempatan agar supaya kita mau bertobat, ya. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dalam lanjutan ayatnya, maka apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya. Jadi perlu kita syukuri kalau kita masih diberikan kesempatan mendatangi majelis ilmu seperti ini, ya. Karena keutamanya banyak, kemudian di dalamnya juga terdapat fadilah-fadilah yang barangkali itulah amalan-amalan yang diinginkan banyak orang-orang yang telah meninggal, Pak, termasuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya berkat perjuangan beliau, berkat keberanian beliau dalam berdakwah, berkat kesabaran beliau dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah, sehingga Islam sampai kepada kita dan kita bisa rasakan. Tidak lupa saya mengingatkan, Pak, bahwasanya dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang bersolawat, man sholla alayya hina yusbih asron wa hina yumsi asron adrokathu syafaati. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat, melazimi solawat, setiap bertemu pagi dia bersolawat 10 kali, setiap datang sore bersolawat 10 kali, adrokathu syafaati, kata Rasulullah, maka dia berhak memperoleh syafaatku. Tentunya kita semua butuh itu, Pak. Tentunya kita semua berharap menjadi umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau. Maka kalau kita berharap, tentunya kita benar-benar mengejar amalan sholawat ini, Pak. Karena nggak susah, ya. 10 ini kan bukan susah, ya, Pak. Kecuali kalau setiap pagi 1000 kali, itu mungkin ya lumayan susah. Tapi ini 10, Pak. 10 kalau kita mau istiqomah setiap harinya, ketika pagi kemudian ketika sore, maka harapannya nantinya Rasulullah SAW akan memberikan kepada kita syafaatnya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan sebuah perumpamaan, ya, Pak. Perumpamaan. Jadi
seumpamanya kita semua kerja di salah satu perusahaan, misal luas Pak, luas ya, seumpamanya kita kerja di luas Pak, kemudian karena lamanya kita bekerja sehingga jabatan itu naik Pak, jadi manajer lah misal. Kemudian pemilik luasnya ini bilang ke WA ke kita ya, Mas, mulai besok jenengan bisa kerja di rumah dan gajinya tetap utuh. Misal katakanlah gajinya 2 juta per bulan. Tapi Mas, kalau mau kerja di kantor silahkan, gajinya saya lipat gandakan jadi 5 kali lipat. Yang tadinya 2 juta per bulan jadi 10 juta. Kira-kira pilih mana Pak? Kerja di rumah apa di kantor Pak? Kalau dilipat gandakan menjadi 5 kali lipat, pilih kerja di rumah atau di kantor Pak? Di kantor ya. Kemudian dikasih tahu lagi, karena jenengan orangnya berprestasi dan perusahaan dan luas ini cabangnya banyak di Solo sekitarnya, maka jenengan bebas milih. Maka jenengan bebas milih. Mau kerja di luas yang paling dekat atau yang paling jauh. Misal seperti itu ya Pak. Kalau ngambil yang paling jauh, bonusnya ditambah misal 1 kilonya dinilai 100.000 misal. Kemudian kita milih ambil yang yowes, Pak saya ngambil yang luas Palur misal. Padahal jarak antara sini sampai Palur itu puluhan kilo misalnya Pak. Puluhan kilo atau belasan kilo ya. Karena iming-iming tadi Pak, yang tadinya kita malas kerja, otomatis jadi semangat. Sing esoke biasane turu-turu se layah-layah rien, dolanan HP rien, langsung semangat ngoten. Ora enek waktu nggo males-malesan. Disiap-siapkan betul itu Pak. Ya, sebelum jam kerja mbuh piye carane on time jam 7 sampai kantor. Walaupun jauh, ora masalah, yang penting ada bonusnya kan gitu. Setiap kilonya dihitung 100.000. Maka kita ambil yang paling jauh Pak. Kita ambil yang paling jauh, kemudian dijanjikan lagi, ya. Kalau mau ngelembur Mas, nanti ada reward setiap jamnya dinilai 500.000. Saya jamin pasti kita akan mengambil waktu kerja lebih banyak ya Pak. Paling adoh, nek iso setiap hari lembur kan seperti itu. Kenapa kita percaya? Karena yang bilang ini yang punya luas kan seperti itu. Kenapa kita percaya dan yakin ya? Karena yang bilang ini yang punya luas. Taruhannya nama perusahaannya, nama baiknya, nama perusahaannya. Kalau ngapa sih? Kalau berbohong ya, kalau berdusta, kalau nipu, maka ya itu taruhannya perusahaannya akan memiliki citra yang buruk kan seperti itu. Maka kita akan mengambil kesempatan itu ya. Pokoknya ayo kerja makat kantor kudu sing paling adoh nek iso lembur sak ben dina. Dan saya yakin dengan iming-iming seperti itu pasti rasa capek itu nggak kerasa Pak. Ya karena iming-imingnya besar itu. Rasa capek nggak kerasa. Kerja jadi bahagia, semangat. Yang mungkin bukan kerjaan kita bisa kita kerjakan karena bayarannya besar. Ya. Itulah gambaran dunia Pak. Semua orang berharap ketika diiming-iming dunia, pokoknya piye carane ben entuk ya. Mbuh halal haram, kadang seperti itu. Mbuh akhirnya urusan keluarga dilupakan, tapi kalau urusan dunia kebanyakan manusia seperti itu. Menyilaukan ya, menyilaukan. Akan tapi ya tadi ya Pak ya. Kita percaya itu karena yang bilang adalah pemilik luas ya. Sedangkan Allah yang kita tahu bahwasanya bukan hanya yang menguasai Dukuh Kidul Warung, bukan hanya yang menguasai Kartosuro,
bukan hanya yang menguasai Solo, Jawa Tengah, Indonesia, tapi Allah adalah Rabbul Alamin, ya, Tuhan seluruh alam, yang menguasai bukan hanya dunia tapi juga langit. Rabbul Alamin, seluruh alam. Akan tapi kadang kita ragu, Pak, ya. Ragu meh salat ya mangkat aras-arasan. Meh salat jamaah ya, pulang kerja misal capek mendekati maghrib badan pegel ya. Baru naruh badan di kasur ujuk-ujuk adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasane pilih napa, Pak? Lanjut tidurnya apa salat? Salat ya. Nah, pinter ya Mas ya. Salat ya. Ya emang harusnya seperti itu ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta tabi'an hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Jadi tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi kalau kita milih tidur ya, sholatnya kok salah. Karena ya aku kesel ya, daripada rak khusuk akhirnya milih tidur, Pak. Kemudian sholatnya lalai seperti itu, maka imannya jadi tidak sempurna ya, karena tadi apa, sempurnanya iman ketika hawa nafsu itu mampu tunduk terhadap lima ji'tubih, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau perintahnya sholat bagi laki-laki ya, tepat waktu berjamaah di masjid, maka hawa nafsu ini harus kita paksa ya. Mbuh kesel kok piye ya, selama masih bisa jalan ya, maka ya kalahkan itu hawa nafsu, jalankan sholat ya, karena Allah yang mengiming-iming ya. Kalau kita sering mendengar dalil ya Pak ya, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu kedudukannya, nilainya lebih utama dibandingkan dengan dunia seisinya. Ini kan luar biasa Pak. Itu ibadah sunnah. Sedangkan ibadah wajib tentu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Sespesial apapun ibadah sunnah itu Pak ya. Maka jangan sampai kita lalai Pak, apalagi mendekati Ramadan ya, kita kejar sunnahnya sehingga wajibnya lupa, wajibnya keteteran. Sudah terawih misalnya, kita terawih sampai malam, kemudian tengah malam bangun lagi untuk qiyamul lail, lanjut lagi rakaatnya, kemudian malah subuh keturun misal seperti itu. Kalau belum mampu ya jangan dijalankan. Tapi kalau mau nyoba-nyoba silahkan ya. Mungkin dimulai dengan rakaat yang kecil nambah 2 misal, kemudian pasang alarm. Intinya ada ikhtiar untuk mengutamakan ibadah wajib tadi. Kemudian mungkin ada yang ketika mendengar adzan ada yang beralasan, wah jauh rumahku, semang melaku sik 20 menit misal. Ada Pak di sini yang rumahnya jarak rumah ke masjidnya sampai 20 menit ketika jalan. Insyaallah mboten enten Pak. Yang jenengan berapa menit Pak? Rumah mriki. Ribuan? Oh, mboten ngitung. Nah, kalau tadi ya Pak ya, dari perusahaan ngasih kebijakan semakin jauh jarak kantornya, ada uang bensinnya, kita semangat. Tentunya kita harus lebih semangat ketika yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memegang kehidupan kita, Pak. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nas ajran fis sholati ab'aduhum." Fa ab'aduhum mamsan walladhi yantadiru as-shalah hatta yusalliha ma'al imam a'damu ajran minalladhi yusalli summa yanam. Ya. Jadi Rasulullah mengabarkan Pak, bagi orang-orang yang mungkin rumahnya jauh dari masjid ya, orang-orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh. Jadi nggak usah khawatir Pak,
Kalau rumah kita jauh dari masjid itu ada rewardnya. Pahalanya beda dibandingkan orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Orang-orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kata Rasulullah ya. Karena paling jauh jarak perjalanannya menuju masjid, dan orang yang menunggu sholat hingga dia melaksanakan sholat bersama imam itu lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian tidur. Jadi misal pada maghrib kita pulang tidur, kemudian isya bangun ke sini, itu pahalanya lebih kecil dibandingkan yang ketika pada maghrib menunggu kajian seperti ini, atau pulang tilawah kemudian datang sholat ke masjid untuk sholat. Tentunya pahalanya beda ya. Dalam hadis ini disebutkan seperti itu. Kadang juga ada orang yang dalam hatinya berkata ya, lah sholat emang itu apa ya? Nyatane bertahun-tahun sholat ya berungi suatu komah. Nyatane bertahun-tahun sholat ya meh tuku mobil ya ora iso, misal seperti itu. Sedangkan dalam surat Asy-Syu'ara ya Pak ya, dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Jadi kalau sekiranya dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan takaran teman. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Sungguhnya dia Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Jadi dalam ayat ini Pak, Allah mengingatkan kepada hambanya. Bisa jadi Pak, yang kita doakan setiap tahunnya ya, setiap harinya kita berdoa, bahkan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kok belum diijabah. Yaitu bisa jadi ketika Allah lapangkan rezeki kita, yang tadinya kita memiliki sifat yang qanaah menjadi sombong. Yang dulu kita mungkin sifatnya merendah menjadi meninggi ya, menganggap orang lain lebih hina karena kita merasa mampu punya mobil, misal seperti itu. Jadi Allah itu lebih tahu Pak. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Sungguhnya Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Mungkin kita berdoa Pak, ya Allah, saya pengen pergi haji ya Allah. Saya pengen pergi haji. Ya Allah, saya pengen punya rumah ya Allah. Sudah berpuluh-puluh tahun saya ngontrak ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah. Bisa jadi Allah mengabulkan doa-doa kita tadi dengan jawaban yang lebih kita butuhkan Pak. Yang mungkin mobil nggak dapat, tapi dapat lingkungan yang baik. Yang mungkin rumah nggak dapat, tapi dapat saudara-saudara yang baik, ringan tangan membantu kita ya. Yang mungkin tadi ya pengen haji belum dapat, Allah kasih keistiqomahan dalam beribadah. Yaitu Allah memberikan jawaban yang kita butuhkan ya. Bukan yang kita inginkan seperti itu. Bukankah anak kecil Pak, kalau kita punya anak kecil ini kan kadang sok jaluke neko-neko ya Pak. Kadang anak sing jaluk, kadang jaluke niku ya neko-neko. Ya anak saya itu kadang juga minta, "Abi ambilin peso, minjem peso buat mainan." Karena kita orang tua ya Pak, lebih berpengalaman, lebih tahu ini belum pantas megang peso, otomatis gak bakal kita kasih. Walaupun nangis kayak piye-piye, Abi minta peso, mau mainan peso. Karena kita khawatir anak kita terluka, otomatis gak kita kasih. Ya begitu juga Allah Pak. Allah itu tahu betul ya, bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri ya. Kita nggak tahu Pak jumlah rambut kita ada berapa. Kita nggak tahu berapa jumlah bakteri yang ada dalam tubuh kita. Tapi Allah tahu Pak. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ketika kita mampu untuk beli rumah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita benar-benar mampu berangkat haji.
bisa jadi setelah pulang dari haji kita menjadi lebih merasa diri mulia dibandingkan orang-orang yang belum pernah haji. Bisa jadi ketika kita punya rumah, menganggap saudara-saudara kita yang belum punya rumah tidak lebih mulia dibandingkan kita, ya. Sehingga perlu kita pahami itu bahwasanya Allah itu khabirum basir, ya. Lebih maha mengetahui, hamba-hambanya lagi maha melihat. Jadi kalau apa yang kita doakan belum diijabah, yakinlah bahwasanya Allah mengijabahi dalam bentuk yang berbeda. Mungkin tidak dibalas di dunia ini, akan tapi ketika di akhirat kelak Allah akan datangkan pahala atas kesabaran kita, ya, menanti doa-doa kita diijabah, Pak. Jadi pasti yakinlah bahwasanya Allah pasti mengijabahi setiap apa yang kita inginkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke materi, ya. Ramadan ini kurang berapa hari lagi, Pak? Pinten? Sepekan lagi. Ya. Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada sahabatnya ketika masuk kepada bulan Ramadan, ya, sebagaimana disampaikan Ustadz Ilyas kemarin, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan dengan mampu memaksimalkannya dalam beribadah, ya. Maka berkaitan dengan berkaitan dengan kemampuan kita, Pak, maksimal dalam menjalankan setiap ibadah dalam bulan Ramadan itu, produktivitas seorang muslim, ya, dalam beramal pada bulan Ramadan sangat erat hubungannya dengan kebersihan hati. Ya, seorang muslim yang membersihkan hati, ya, mempersiapkan hati yang bersih, maka akan memberikan kekuatan ekstra, ya, sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Lantas bagaimana caranya agar supaya hati kita ini bersih, ya, dan siap untuk menjalankan setiap kebaikan dalam bulan Ramadan, ya? Para ulama menyampaikan bahwa di antara cara atau usaha membersihkan hati, ya, sebelum memasuki bulan Ramadan adalah yang pertama memperbanyak taubat, ya. Taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dosa, Pak, dosa kita dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar, itu sangat berpengaruh dalam kualitas ibadah kita, ya. Mungkin dari kita ada yang merasa, ya, pasti merasa, ya, sesok aku pengen istiqomah lah, mulai sholat duha istiqomah, pengen melazimi sholat duha, misal pengen menjalankan sholat sunnah duha, baru jalan sehari dua hari, hari ketiga wes mulai ngelokro, ya, enak alasannya, ngantuk lah, sibuk lah, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena dosa-dosa kita, Pak, yang belum ditaubati, ya. Dan itu yang tahu hanya kita dan Allah, ya. Jadi ketika mendekati bulan Ramadan, Pak, kalau kita mau mendapatkan keberkahannya, ya, salah satu tanda keberkahan yang kita dapatkan ketika bulan Ramadan adalah Allah ringankan kita dalam menjalankan setiap amal kebaikan. Maka salah satunya adalah itu tadi, Pak, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa itu memberatkan dalam ibadah sehingga hambar
kenikmatan ketika beribadah. Ya. Ketika takbir Allahu Akbar itu ya sekedar ucapan saja. Ya, tidak masuk ke dalam hati bahwasanya Allah Maha Besar. Ya. Kita mungkin punya masalah yang kita anggap besar ya, yang sering mengganggu pikiran kita ya. Marak ke angel turu, tapi Allah Maha Besar ya. Ketika menyebut takbir Allahu Akbar, kita yakin bahwasanya Allah Maha Besar sehingga masalah itu tampak kecil. Akan tapi kalau masih ada dosa ya, tentunya masih ya Pak ya, yang belum kita taubati, itulah yang akan mengganggu kualitas ibadah kita Pak. Maka perlu adanya itu tadi, taubat atau istighfar ya. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syarh ayat kedua dan ketiga ya. Wa wada'na anka wisrak, dan kami telah hilangkan daripadamu bebanmu. Ya, banyak tafsiran ulama Pak dalam ayat ini. Ya, salah satunya adalah yang dimaksud beban adalah dosa-dosa pada masa jahiliyah. Kalau kita dulu pernah berbuat dosa, baik itu dosa kecil ataupun besar ya, maka segeralah bertobat ya sebelum datang bulan Ramadan. Sehingga dari tobat itu harapannya kita dia wa wada'na anka wisrak ya. Dan kami hilangkan daripadamu bebanmu. Ayat selanjutnya, alladzi anqadha dhahrak ya, yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu sebenarnya memberatkan punggung kita Pak, sehingga ibadah rasanya angel. Mau qiyamul lail ya ra iso tangine ya. Kadang Allah kasih tanda-tanda ya, bangun pengen pipis, tapi karena dosa-dosa kita Pak, sehingga luwih milih turu meneh Pak ya, daripada mengejar keutamaan qiyamul lail tadi. Maka perlu adanya tadi taubat, istighfar. Jadi dosa yang kita perbuat baik itu kecil atau besar akan mengikis kualitas setiap amal soleh kita ya. Maka di antara hukuman dosa dan maksiat di dunia selain mengundang musibah niku Pak, juga menghalangi seseorang untuk merasakan nikmatnya ibadah. Ya, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri Pak, kapan terakhir ibadah sendiri, ibadah sunnah sendiri qiyamul lail, kemudian menangis ya, menangisi dosa-dosa kita mungkin. Kapan terakhir ya Pak? Itu kan kenikmatan ya Pak ya. Bagi yang pernah menjalankan insya Allah ya tahu betul itu nikmat ya Pak ya. Ibadah sendiri nggak ada yang tahu, kemudian menyesali dosa-dosa kita. Bisa jadi ya kita tidak mampu menjalankannya, kita ketika ingat dosa rak pengen nangis, rak pengen menyesal itu karena ya saking akeh dosanya mungkin ya. Maka bisa diawali dengan istighfar, astagfirullah. Akan tapi bukan hanya ucapan, perlu di tadaburi ya Pak, diresapi maknanya. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, terutama sebelum bulan Ramadan ini, supaya kita memperoleh keutamaan keberkahan tadi ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim berkata ya, idza sakulat dhuhru bil auzari mana al qalbu minas siyari ilallahi wal jawarih minan nuhudi fi ta'atih. Jika belakang punggung terasa memikul dosa-dosa, maka hati akan terhalangi untuk berjalan menuju Allah. Dan anggota badan juga akan terhalangi untuk bangkit melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya. Dhunnun rahimahullah juga berkata, sakomal jasadu fil auja'i. Jadi sakitnya badan itu karena penyakit ya. Wa sakomal qulubu fid dzunub. Akan tapi sakitnya hati itu karena dosa. Fakama la yajibul jasadu laddatat ta'ami indas saqami. Sebagaimana badan ya tidak dapat merasakan nikmatnya makanan ketika sakit Pak. Ya kalau sakit gigi kan mbuh panganannya seenak apapun tetap enggak nikmat ya Pak. Ya, mbuh ngunyah ya angel. Kadang kalau minum dingin ya sakit gitu kan.
serba salah, apalagi kalau sakit gigi ya Pak. Jadi ya sebagaimana dikatakan ulama ini ya, fakama la yajidul jasadu ladzata ta'am, sebagaimana badan itu tidak mendapatkan kenikmatan dari makanan ya, inda sakomih, ketika sakit ya. Kadzalika la yajibul qalbu halawatal ibadah ma'adzunub. Begitu pula dia tidak akan mampu mengecap nikmatnya ibadah karena berbagai dosa. Kalau kita sholatnya hambar ya, jamaah, ketika imam membaca surat bukan fokus ke suratnya tapi pikiran kemana-mana, fokus kerjaan, fokus ke hal-hal lain yang bersifat duniawi, maka bisa jadi hal itu dikarenakan sebab dosa-dosa kita Pak, sehingga terhalangi dari nikmatnya ketika beribadah. Maka dari itu hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar ingin mudah memaksimalkan amalan ketika Ramadan adalah segera bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin masih kita lakukan saat ini ya. Memperbanyak istighfar, salah satu caranya ya. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, baik yang mungkin dilakukan sengaja atau tidak sengaja, baik yang dilakukan sembunyi atau terang-terangan. Dan di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka yang bersegera taubat ketika tergelincir melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ya dolim ya Pak, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka menyadari. Jadi ciri orang yang bertakwa itu ketika tergelincir dosa Pak, wah terlanjur nyuri misalnya, dan tidak ada yang tahu, nggak perlu diumbar Pak aib kita, cukup bertobat kepada Allah kemudian tidak mengulangi ya. Nah itu ciri orang yang beriman ya. Walam yusirru ala ma fa'alu ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Bukan yang bertobat, wah delalah rak ketahuan sesuk diulangi meneh kan. Kadang ada yang seperti itu. Sedangkan ciri orang yang bertakwa adalah ketika bertobat dia berupaya untuk tidak mengulangi. Kemudian yang kedua adalah untuk mempersiapkan datangnya Ramadan dan memperoleh keberkahannya adalah meminta maaf dan memaafkan ya, serta menjauhi permusuhan sesama saudara muslim. Jadi Rasulullah secara khusus niku Pak juga mengingatkan pada bulan Sya'ban ya untuk meninggalkan permusuhan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan. Jadi saking maha murahnya Allah itu Pak, Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan di bulan Sya'ban. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i halqih illa li musyrikin aw musyahin ya. Sungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Ya, maka dari itu marilah kita saling memaafkan, Pak. Siapapun yang mungkin pernah menyakiti hati kita, baik itu perkataan ya, atau perbuatannya, maka sebelum datang Ramadan dan masih dalam bulan Sya'ban ya, maka cobalah untuk mengikhlaskan dan memaafkan. Tentu kita semua Pak pernah berbuat dosa dan salah satu cara memperoleh ampunan adalah memaafkan sebagaimana Rasulullah bersabda, ismahu
yusmah lakum ya, maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan ya. Maka tidak heran ya ada sahabat Pak yang dia masih hidup ya. Akan tapi Rasulullah mengabarkan bahwasanya dia penduduk surga. Kemudian diikuti oleh sahabat lainnya karena ketika mendengar kabar itu ya, karena tingginya iman para sahabat Pak langsung pengen ya. Kita masih jauh seperti itu Pak. Kadang diiming-iming jaminan surga pun kita masih malas-malasan untuk mengejarnya. Sedangkan sahabat ketika ada iming-imingan surga mesti pengen ya Pak. Pengen dan benar-benar pengen tahu itu Pak. Caranya piye gitu. Maka ada sahabat yang mengikuti ya. Kemudian tidak ada amalan spesial. Kemudian ketika dipaksa untuk diinterogasi ya, barulah dia mengaku bahwasanya setiap malam sebelum tidur memaafkan setiap orang yang menyakitinya. Jadi ternyata amalan memaafkan ini Pak, amalan yang besar nilainya. Ya. Dan ya benar Rasulullah, benar Allah dan Rasulnya bahwasanya ismahu yusmah lakum. Ya. Maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan. Maka ya nggak heran sahabat itu memperoleh jaminan surga ya, meskipun masih hidup ya Pak. Karena ya memang setiap harinya memaafkan, otomatis Allah juga memaafkan kesalahannya setiap hari pula ya. Kalau kita pengen seperti itu ya monggo bisa dipraktekkan Pak. Sebelum tidur kita muhasabah ya. Dari pagi kita ngapain, kemudian kalau kita ada dosa kita mohon ampun kepada Allah. Kalau ada orang di jalan menyakiti tingkah laku atau perkataan kepada kita, kita ikhlaskan, berusaha untuk memaafkan. Maka insya Allah ya dari amalan kita itu akan memperoleh ampunan dari Allah setiap harinya. Tapi ini bukan amalan yang mudah Pak, bukan amalan yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk meraih salah satu amal yang paling dicintainya, yaitu memaafkan. Kemudian yang ketiga ya untuk memperoleh yaitu keberkahan bulan Ramadan dan untuk mensucikan hati adalah cara yang ketiga. Yang pertama tadi mohon ampun, bertaubat. Kemudian yang kedua memaafkan dan memohon maaf. Dan yang ketiga adalah berdoa meminta kebersihan hati. Sebagaimana makhluk yang lemah, tentu kita semua sangat butuh pertolongan dari Allah Pak. Ya. Karena hanya Allah lah yang mampu membersihkan hati kita. Maka perbanyak minta kepada Allah. Ya, kalau kita pengen tahu Pak, seberapa kotor hati kita ya mungkin kita bisa ya, introspeksi diri sendiri. Nggak perlu menilai orang lain, tapi lihat diri kita sendiri ya. Kalau kita merasa gelisah walaupun nggak ada masalah ya, setiap hari gelisah, sesuk untuk mangan opo ya, sesuk belonjo nggodhe apa ya, gelisah terus walaupun nggak ada masalah ya, itu bisa jadi karena ya itu kotornya hati kita ya. Kemudian selalu berbangga dengan diri sendiri ya. Merasa angkuh ya, sombong ketika dan dengan melihat orang lain menghinakan orang, merasa orang lain lebih hina daripada diri kita. Kemudian tidak amanah, banyak sekali ciri-cirinya ya. Kita bisa koreksi diri kita Pak. Kalau pengen melihat seberapa kotornya hati kita ya, tidak perlu menilai orang lain tapi diri kita sendiri ya. Kalau gampang sakit hati, sedih-sedih sakit hati dan melaknat ya, atau gampang menilai seorang ya, orang nggak sholat di masjid langsung kita hakimi ya, walaupun lewat hati, tapi itu menandakan kotornya hati kita Pak ya. Jadi susah untuk husnudon ya. Pokoknya hawane ya kabeh wong ki elek kecuali dirinya sendiri kan, misal seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Pak, doa untuk meminta kebersihan jiwa ya. Ya, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, engkaulah yang menjaganya serta melindunginya. Jadi doa ini perlu kita terapkan Pak. Kalau kita masih merasa ya tadi jiwanya kotor, gampang suudzon, susah banget untuk
husnudon kepada orang lain, ya, maka perlu memperbanyak doa ini Pak, supaya kita lebih siap dan Allah berkahi keberkahan untuk meraih maksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan ya. Doa meminta kesucian jiwa ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maka mari kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita dalam rangka menyambut bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati yang bersih sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam maksimal dalam beramal, dapat maksimal dalam beramal ya, dan termasuk hamba-hamba yang beruntung mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita tutup dengan doa bersama-sama dan doa kafaratul majlis ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfi maradana Allahumma shfi maradana Allahumma shfi maradana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.